Halo, perkenalkan nama saya Pipi Sriningsih. Saya dari program studi administrasi bisnis di LP3I Bandung. Saya akan memulai bisnis usaha kaki lima di Jalan Pahlawan, depan kampus LP3I Bandung. Menurut saya, usaha yang cocok di lokasi tersebut yaitu makanan khas Bandung, yaitu seblak. Kenapa saya memilih usaha seblak? Karena yang pertama, seblak sudah menjadi kalangan favorit di setiap kalangan. Selain itu, seblak juga memiliki berbagai varian, mulai dari kerupuk, ceker, bakso, suki, dan lain-lain. Selain variannya banyak, seblak juga ada beberapa rasa, dan penyajiannya berbeda-beda. Ada yang berkuah, kering, dan juga ada beberapa level sesuai selera masing-masing. Selain itu, bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Jadi kita tidak perlu kesusahan cari bahan-bahan karena di sekitaran pasar juga sekarang sudah banyak yang menjual bahan-bahan buat seblak. Dan cara membuatnya pun cukup mudah sehingga kita tidak perlu memakan waktu yang lama. Dalam mempertahankan usaha ini ada beberapa pemangku kepentingan, yaitu yang pertama karyawan. Karyawan sangat penting karena dapat menghasilkan nilai tambahan untuk usaha ini, bertujuan untuk membantu produktivitas, melayani atau memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua yaitu pemasok. Ini sangat berkaitan dengan penjualan kita, karena dari sinilah awal mula pembuatan makanan. Ada beberapa fungsi dari pemasok, yaitu mereka menyediakan bahan baku dalam kondisi baik, serta mengelola penyimpanan dan mengatur pengiriman barang sesuai permintaan. Yang ketiga yaitu customer atau pelanggan. Dengan adanya pelanggan, kita bisa mengukur sejauh mana perkembangan usaha kita ini. Melalui review pelanggan, kita bisa tahu apa saja keunggulan dan kelemahan pada produk kita ini. Yang keempat yaitu pemerintah. Pemerintah sangat penting perannya karena memberikan penyuluhan atau bimbingan serta dukungan sarana dan prasarana kepada wirausaha. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan ekonomi yang lebih besar selama periode waktu tertentu. Suku bunga bank adalah imbalan jasa atas dana nasabah yang berada di simpanan atau dana yang dipinjam nasabah. Contohnya bunga tabungan, bunga giro, dan bunga deposito. Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas peminjaman yang didapatkannya. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya harga bahan pokok mahal, daya beli masyarakat menurun, suku bunga rendah, jumlah barang di pasar terbatas, kredit mulai dipersulit, nilai tukar menurun, dan jumlah utang luar negeri yang berlebih. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indeks harga konsumen yaitu angka indeks yang mengukur perubahan rata-rata tingkat harga antar waktu per bulan atau per tahun. Dampaknya pada usaha saya yaitu menaiknya harga-harga barang dalam waktu yang kurun panjang, sehingga tidak seimbang antara arus uang dan barang. Jika suku bunga bank naik, maka kita harus membayar lebih banyak untuk pinjaman di bank, dan tentu ini mengurangi laba usaha kita dan harga obligasi kita menurun. Jika suku bunga turun, bank akan mengalami kenaikan karena meningkatnya
permintaan peminjaman sehingga sangat membantu pertumbuhan bisnis.